Selamat pagi Bapak Iston dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok Porkis dengan saya, Ko Marcelino, dan teman saya ada Richard dan William Teguh. Kami akan mempresentasikan mengenai usaha yang sudah kami buat selama sebulan ini. Ini adalah company profile kami. Untuk nama sendiri kami memiliki nama company yaitu Porkis. Porkis merupakan kepanjangan dari Pork Istimewa. Pork yang berarti kami menjual olahan daging babi, dan istimewa adalah rasa yang kami sediakan untuk customer kami. Rasa yang kami sediakan adalah rasa-rasa yang unik dan memiliki cita rasa yang akan berkesan pada customer kami sendiri. Untuk berdirinya perusahaan kami berdiri pada tanggal 3 Mei 2020. Segmennya, kami memiliki segmen di food and beverage dengan target market umur 18 sampai 25 tahun. Harganya menengah ke bawah, yaitu sekitar 30.000 sampai 50.000. Untuk posisinya atau job desk yang sudah kami bagi pada masing-masing anggota kelompok kami. Saya, Ko Marcelino, sebagai pemegang production dan marketing, teman saya Richard sebagai accounting, dan William Teguh sebagai branding dan marketing. Ini ada environment condition yang terjadi pada saat kami membuat perusahaan ini. Yang pertama adalah COVID-19. Sekarang sedang pandemi corona, sehingga menyebabkan orang-orang harus work from home. Itulah mengapa kami memilih untuk bekerja di segmen food and beverage, karena orang-orang membutuhkan makanan, tidak bisa pergi keluar, sedangkan mereka memilih untuk belanja online. Selain itu sedang ada puasa. Mengapa puasa menjadi hambatan buat kami? Karena orang-orang akan cenderung membeli makanan yang untuk dibuat makan saat berbuka puasa. Untuk itu, kami mengapa memilih olahan daging babi? Karena orang-orang yang membeli daging babi sendiri pastinya tidak menjalankan puasa tersebut. Selain itu, ini adalah production activity yang kami lakukan. Untuk yang pertama, kami akan membeli ingredient purchase. Kami akan membeli bahan-bahan sekitar seminggu atau 5 hari sebelum hari H kami melakukan production. Selain itu, proses productionnya sendiri, setelah membeli bahan-bahan yang sudah diperlukan, kami sekitar 2 hari setelahnya akan melakukan production. Karena kami sudah bisa mengetahui berapa jumlah yang pasti untuk kami produksi. Untuk produksi sendiri, kami menggunakan chef sendiri, yaitu adalah ibu saya. Karena kami sendiri memang tidak ada yang bisa memasak, sehingga kami bekerja sama dengan ibu saya. Dan menurut kami bisnis adalah tetap bisnis. Jadi semua bahan-bahan yang dibeli ditanggung oleh kita semua, dan bagi hasil pun tetap ada. Untuk delivery produk atau food, itu dilakukan setelah proses production. Kami biasanya melakukan PO sekitar untuk seminggu. Untuk delivery-nya kami menggunakan ojek online. Sekitar untuk makan siang, sekitar jam 11 sampai 12. Untuk profit management, kami langsung membagi hasil setelah proses delivery foodnya selesai. Semua sudah bayar, customer sudah menerima makanan, lalu kami langsung membagi profit managementnya. Pertama, untuk chef yang diperlukan, yaitu sekitar 20% dari profit bersih, lalu sisanya baru kita bagi secara rata. Untuk chef dan partner bisnis, ini masuk kepada profit management, karena kami memang menggunakan chef
Jadi kita membaginya 20% seperti yang tadi saya bilang untuk profit manajemennya, dan partner bisnis kita bagi 3 secara rata. Perkenalkan, nama saya William dengan NIM 2308486515, dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang kami gunakan selama 1 bulan terakhir. Yang pertama ada Instagram Story dan juga post. Kenapa kita pilih Instagram? Karena Instagram adalah sosial media yang paling sering digunakan selama akhir-akhir ini. Dan yang kedua ada Family and Friends, di mana orang-orang sekitar lah yang sangat menyupport kami dalam membangun bisnis agar bisa lebih besar dengan lebih cepat lagi. Yang ketiga ada Acknowledge, dan juga yang keempat ada Testimoni. Untuk testimoni sendiri, kenapa kita pilih testimoni? Karena testimoni sangat berpengaruh untuk berkelanjutan produk kami. Seperti contohnya ada sambal mata yang sudah menurut mereka sudah enak. Nah, dari situ kita akan mempertahankan rasanya agar mereka juga tetap suka dengan produk-produk yang kami berikan nantinya. Dan yang terakhir ada knowledge, di mana kita memberikan sajian seperti pengertian dari makanannya apa, atau bumbunya dari mana, atau ini sebenarnya makanannya asal dari mana sih, seperti itu. Karena yang kami sajikan itu tidak hanya dari Bandung saja, tapi dari luar-luar kota juga. Dengan begitu kami akan membuat cita rasa yang lebih beragam lagi dan membuat pengalaman dan juga ilmu yang mereka miliki semakin bertambah. Dan seperti itu. Terima kasih. Saya Richard Giovanni Wijaya dengan NIM 2301848451. Saya di sini akan menjelaskan our activity yang dilakukan kami selama berbisnis Porkis. Yang pertama adalah WhatsApp. WhatsApp di sini merupakan media buat kami karena kita bisa mempromosikan produk-produk kami ke sanak saudara, teman, keluarga, dan sebagainya. Selain itu juga kami juga bisa menerima orderan melalui media WhatsApp ini. Yang kedua adalah DM Instagram. DM Instagram di sini kita pergunakan untuk sebagai menawarkan produk kami kepada teman-teman kami yang menggunakan Instagram. Selain itu juga kami bisa menjadi media untuk pengorderan dari produk kami. Yang ketiga adalah telemarketing. Telemarketing ini aktivitas yang kami lakukan untuk menghubungi driver Gojek ataupun Grab. Telemarketing sendiri artinya yaitu melalui via telepon ataupun SMS. Aktivitas ini kami lakukan untuk berkomunikasi dengan Grab driver. Yang keempat adalah Line. Line di sini sangat krusial bagi kami karena kami sebagian besar mendapatkan orderan melalui Line karena kita menawarkan kepada teman-teman kami, keluarga, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah open reseller. Di sini kami memutuskan untuk membuka open reseller karena kami melihat bahwa ada peningkatan jumlah orderan pada produk kami, sehingga kami memutuskan untuk membuka open reseller. Kita membuka open reseller itu baru ada di minggu ketiga dan minggu keempat karena ada halnya peningkatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan result yang kami dapat selama berbisnis Porkis ini. Yang pertama adalah keinginan konsumen. Di sini kita jadi mengetahui apa keinginan dari konsumen, dan yang kita jual belum tentu konsumen mau walaupun mereka sudah loyal. Di sini juga karena kami memilih bidang food and beverage sehingga setiap konsumen memiliki keinginannya masing-masing. Dan yang kedua adalah pasang surut. Pasang surut di sini kita jadi mengetahui gimana proses berbisnis, yang dimana bisnis itu tidak selalu di atas dan tidak selalu di bawah juga. Makanya adanya pasang surut dari suatu bisnis. Dan sedikit menjelaskan di bisnis kita di minggu pertama itu kami menjual samcan yang dimana orderan hanya 35 kotak, dan di minggu kedua kami menjual sate dan dimana orderan yang masuk itu sangat tinggi yaitu 250 tusuk, dan di minggu ketiga kami tidak produksi, dan minggu keempat kami mulai produksi dan kita menjual sosis dan yang dijual hanya 30 kotak. Itu merupakan pasang surut yang kami anggap bermakna bagi kami dalam bisnis kami juga. Dan yang ketiga adalah fokus. Fokus di sini kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan dan tidak bisa
mikir kemana gitu. Jadi hanya fokus dalam tujuan kita, yaitu berbisnis tadi yang pertama, yaitu menjual makanan dari produk kami. Yang keempat adalah perhitungan yang matang. Di sini perhitungan yang matang juga kami harus memiliki target dalam berbisnis, yang dimana targetnya harus dicapai. Dan yang terakhir adalah optimis. Optimis di sini yaitu optimis dengan apa yang kamu kerjakan, dengan bisnis yang kamu kerjakan, agar nantinya bisnis yang kamu canangkan itu tidak semena-mena hilang dan ataupun banyak. Sekian dari kelompok Forkis, terima kasih.